Hai Stationers, kembali lagi bersama kami di Stationery. Stare in Conversation of Library. Dan ini adalah video pertama dan perdananya Stationery. Benar Pastinya kita perlu perkenalan dong kalau misalnya Iya, kita iya. itu video pertama. Gak kenal sama kata saya gak sih? Tapi udah kenal masih tetap nggak disayang. Siapa tuh? Oke, jadi bersama saya Pry Dan aku Wal. Dan aku Awal. dan kami di sini akan membahas tentang yang Karena horor-horor. kan ini timnya udah deket Halloween. Iya. Ya, betul banget. Deket banget, jadi harus yang serem-serem dikit. Spooky season. Dan berhubung kita lagi di library ini, aku mau tanya yang udah internship nih di library. Boleh. Kira-kira ada nggak sih pengalaman horor? Especially Apalagi kamu kalau pernah- shift malam. Iya, shift malam gitu. Nah, jadi kan kalau misalnya kalian tahu nih, library itu adalah kayaknya kandangnya mereka ya kalau kata orang-orang di luar sana. Base campnya gitu. Base ya. campnya mereka, jadi kayak banyak banget hal-hal mistis dan supranatural yang terjadi di library ya. Tapi nih kalau di Adam Kurniawan Library itu seharusnya banyak banget kegiatan mistisnya. Aduh. Apalagi di reference ya, reference tuh mistis banget, ada penunggunya Horor tahu. ya, say. Iya, di reference tuh ada penunggunya atau penunggunya serem mamai. Menurut kamu rate-nya dari 1 sampai 10 nih? Seberapa Kira-kira serem? seberapa horor sih library? Oh, kalau misalnya ada Kurniawan Library, kalau di jam pagi sampai jam sore, jam 6, jam 7, jam 8 itu standar Standar. aja. Like 5 gitu ya. Only 5, like maybe Untuk 7 0 until 10, that only like 5 like that. Wow. What about the night time? Nah, kalau night time di Adam Kurniawan Library itu aku tuh kan banyak banget dengar-dengar dari yang kerja nih para staffnya library. Kalau misalnya udah jam malam, apalagi jam udah matiin lampu tuh di library. Betul. Nah, itu biasanya ada banyak aktivitas supranatural yang terjadi di library. Contohnya, Spill the tea dong ya. nah jadi kita spill aja waktu itu ada salah satu staff di perpus di library. Iya. Dia lagi selfie. Ya aku capek nih belok kanan, belok kiri, belok kanan. Nggak. Gak apa-apa. Jadi waktu itu ada staff yang lagi selfie. Nah tiba-tiba pas di belakang tuh Iya. di tempat magazine Oh. itu dari jurnal, dari rak jurnal tuh tiba-tiba staff ini lihat ada mata, ada 2 mata di sana. Iya. Kayak yang sedang liatin staff ini. Iya. Tapi mata doang nih, kali the only eye. Iya kayak mata tapi badannya tuh gelap. Warna apa tuh matanya? Ada tanyain staffnya deh. Iya, nanti aku tanyain ya. Ah, Salah, Terus salah. nah gara-gara ada mata itu di rak jurnal, staffnya tuh lari, ngabrut. Bentar. Kunci gak tuh pintu? Kalau di magazine berarti sini kan? Iya dekat banget. Tempat sama aku kita. sering duduk dong. Iya, jangan-jangan dia penunggunya. Aduh, bahaya nih. Nah terus ada staff juga yang bilang kalau misalnya di library itu dia tuh ada yang melayang di atas rak gitu loh. Kayak banyak juga yang ngomong kayak library di Adam Kurniawan tuh kayak enak banget kan tempatnya, Wah, comfy gitu. banget. Comfy ya. Tapi kalau udah jam malam ya udah beda. Kamu pribadi pernah nggak sih lihat secara langsung Ya, gitu? like in real life. Kayak atau Pernah nggak nggak? bias? Ibaratnya saya hi gitu kamu. Oh pernah dong. Dan kalau yang sehat itu di dormitory bukan di Adam Kurniawan. Apalagi di Adam istrinya Inul, suaminya Inul nggak ada tuh. Jadi, balik lagi nih kita horor jadi Iya, komedi. jadi komedi nih. Oke, jadi kalau yang horor itu waktu di dormitory sih. Jadi kayak waktu itu kan aku tidur, terus kayak jam malam itu waktu moving in pertama, itu kaca belum ditutup. Iya. Jadi karena kaca Kebuka gitu. Iya, enggak, maksudnya kan kacanya tuh belum ada Belum penutup, jadi dilapisi beneran gitu. bisa lihat keluar. Terus waktu itu tiba-tiba pas jam-jam 12, jam 1, aku lihat keluar ada yang lewat. Dan posisinya kamarku di lantai 3, dan dia tuh naiknya ke lantai 4. Dan tiba-tiba kayak aku mikir kayak, oh itu cutting. Tapi ada nggak sih cutting yang tingginya 2 meter, terus rambutnya tuh kayak panjang. Nggak ada dong. NBA gitu. Iya, jadi di HBS tuh panjang segini gitu kan. Kayak aku bingung, ini cutting mana gitu kan. Mungkin kan kayak katanya sih ada cutting juga yang di HBS. Tuh tiba-tiba kayak dia naik ke lantai 4, terus aku mikirnya kayak oke, itu human. Iya. Tapi paginya aku bangun ternyata tangga lantai 4 itu posisinya tuh keblokir sama pagar. Masih ketutup gitu. Masih ketutup. Kegembok ya pasti. Kegembok. Jadi kayak Aku kita merinding. kita nggak bisa naik ke atas, tiba-tiba dia lewat. Hiu, gitu. Serem banget. Iya sih. Nah, terus kayak aku masih mikir kayak oke, itu palingan dia mau kenalan sama aku.
Terus kalau dari kalian sendiri nih ada nggak sih cerita horor? Aku punya ya, karena kan pavilion itu kan baru dibuka lagi tuh buat angkatan kita nih, buat batch kita. Jadi tapi buat teman-teman yang di pavilion gak usah takut ya guys. Ini yang mungkin kayak dia mau perkenalan diri kan, kayak mau nunjukin keeksistensi I'm dia here aja. gitu ya. Oke, hai, aku di sini. Jadi waktu itu aku lupa itu waktu PWLP atau Matrix deh, tapi kayaknya PWLP deh. Lalu First day or Jadi kan- second day? Aku lupa nih, bukan first day or second day, kayak udah di pertengahan gitu. Jadi setting awal tempat tidur aku tuh, aku tidurnya ngadep ke jendela tuh posisinya. Jadi aku main HP kan, aku kan emang anaknya begadang terus kan. Udah aku main HP, nah setiap orang yang mau naik ke lantai 2, entah itu lurus aja, pasti siluet badannya kelihatan dari kamar aku. Iya benar. Entah itu dia mau lurus, entah itu mau belok, pasti kelihatan karena kamar aku posisinya deket tangga. Jadi yang naik tuh langsung kelihatan. Pada saat itu aku lihat tuh ada siluet badan, dia tuh nggak lari, nggak pelan banget, nggak melayang juga, kayak manusia biasa, kayak kita jalan. Di jalan tuh, udah kan, aku penasaran kan, aku tungguin siapa sih gitu kan, aku kepo kan. Kayak hampir setengah jam itu nggak ada pintu yang kebuka, nggak ada pintu yang kebuka, nggak ada yang toilet ke flash, dan orang gila mana hampir jam 12 malam mau ke rooftop. Ya kan, logikanya aja. Kayak, aku bilang, aduh nih, udah nih bener setan nih gitu kan. Udah dari situ aku mulai ganti setting tidur aku ngebelakangin jendela. Itu pengalaman Cari paling aman horor. ya. Iya. cari aman biar kalian lihat bayang-bayangan lewat. Iya. Mendingan lihat bayang-bayang bulat dalam kolam. Kalau dari Wall sendiri ada nggak sih cerita horor? Aku nggak ceritain like my original experience, tapi aku dengar cerita ini dari orang. The girl that prays for Lucifer. Iya. Jadi dia anak kecil, kan ya like common sense like Christian, berdoanya tuh ke Tuhan Yesus, like ke Tuhan gitu. Terus dia kayak tiap hari tuh doa cuman buat Lucifer. Terus like one day her mom ke kamar dia kayak, kamu kenapa berdoa buat Lucifer? Terus dia bilang, karena nggak ada yang doain Lucifer. What? Terus akhirnya tuh ternyata si Agak out of anak the box, perempuan ini tuh sakit. Akhirnya dia meninggal say. Yeah. But like her parents doesn't really have that money. Jadi kayak mereka tuh gak mampu lah buat bayain funeral dan segala macam. Pas lagi acara nih funeral, tiba-tiba di ujung sana tuh ada pria nih, pakai jubah hitam semua, like a coat, topi, masker, semuanya hitam. Dan tiba-tiba dia nungguin aja tuh di pojokan, dan ternyata dia dong yang bayarin funeral. Dan di kertas funeral tuh kan kayak ada invoice ya, kalau Yeah, kita ada Shopee aja invoice. tuh ada invoice Iya. tuh. Iya, apalagi COD. Iya, di invoice-nya tuh tanda tangannya tuh nggak apa? Apa? L. Lucifer. It's me Lucifer. Lucifer lah, siapa lagi coba? Iya. Benar sih. Nggak mungkin Lala. Lala ayah. Tapi back to the topic ya guys, Iya. kayak di library nih, kita kan belum, aku sama Wal kan gak internship ya di Iya. sini. No, Kayak kita cuma visit kamu doang. nggak pernah banget ya gitu lihat penampakan di library selain yang di dorm tadi. Aku tuh kalau lihat penampakan aku sering banget ya lihat penampakan. Iya ya. Jadi kayak which is kalau di library sendiri emang ada beberapa spot yang memang disukai oleh mereka. Dan di satu sisi kan memang aku agak peka orangnya. Iya. Bukan ke cewek tapi ke mereka. Oke, kan kamu bilang ada beberapa spot tuh. Iya. Bisa nggak di spill spot-spot mana sih? Jadi buat teman-teman tuh bisa aware gitu, buat nggak melakukan hal-hal yang harusnya Nggak disukai dilakukan. sama Iya, dia gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya spot yang tidak disukai itu ada di tengah-tengah locker buku di dalam situ. Which one? Oh, Nah, the one in the middle? Ya, in the middle. Jadi kayak di sana tuh tempat perkumpulan mereka. Dan mereka tuh paling Lewat paling lagi. gak menyukai itu kayak kalau misalnya ada orang yang berduaan. Jadi kayak pacaran. Terus kayak duduk bareng, ya berlebihan. Kayak jangan gitu. pacaran di perpus deh. Iya. Di kan situ- udah ada di situ peringatan tuh- juga. dong. Di situ Kafe tuh kayak- mereka nggak suka, dan mungkin kalau misalnya bisa percaya atau nggak percaya ya. Iya. Tapi kayak waktu itu aku pernah karena lagi selfie terus tiba-tiba kayak aku mundur kan, selfie mundur kan. Iya. Oh mana sih rak buku jongkok, tiba-tiba aku lihat ke bawah kayak kok ada orang di sebelahku. Nah merinding nih. Jadi ada orang di sebelahku. Sahabat ditransfer. Tiba-tiba dia itu di sebelahku kayak tinggi banget. Terus aku lihat, ih, siapa nih gitu kan. Terus dia bilang kayak gini. Kirain foreigner ya, tinggi iya, banget. kayak foreigner. Jadi kayak foreigner. tiba-tiba dia ngomong kayak aku tuh paling ya kayak menggunakan bahasa mereka, bukan bahasa mereka sih, kayak lebih ke samar-samar gitu. Kalau misalnya dia nggak suka ngeliat orang yang berduaan. Ada tuh. Karena biasanya kan ada Banyak. beberapa Di dari kantin mereka bisa tuh. loh padahal. Iya, jadi ada Berduaan. beberapa dari mereka tuh yang nggak suka lihat orang berduaan karena mungkin
karena kalau energi berdua, karena kalau kita membahas energi ya, jadi energi berdua itu kan lebih Nyatu besar ya? dan Iya. nyatu. Apalagi orang yang pacaran tuh kan lebih membawa energi yang Haram. nggak gitu, Besti. Yang menggebu-gebu gitu Menggebu-gebu ya. dan Iya. makanya kebanyakan kan biasanya kalau kita bisa lihat kan kalau orang pacaran tuh tiba-tiba kebablasan aja gitu. PDA Betul. gitu Iya, ya. jadi karena biasanya mereka ikut campur tangan di situ. Oh my God. Itu beneran hitam gelap tinggi dan itu gak cuma sekali, dan itu kayak waktu itu di jurnal dan banyak tempatnya ya, di jurnal, di loker sana, di dalam loker. Apalagi kan biasa orang bucin tuh di tengah-tengah sini ya, di sudut. Iya. Iya, Nah itu Sudut-sudut gitu. sudut-sudut. Yang meja bulat. mereka yang bucin kok aku yang dicari gitu loh, jadi kayak what the hell gitu. Makanya guys, jangan Victim. pacaran di library ya kalau nggak mau diganggu sama setan. Iya. Nah, jadi kayak banyak hal yang kalian harus bisa lakuin tuh di tempat lain, dan kalau kalian mau di perpus, library Adam Kurniawan itu Pak udah menyediakan tempat yang benar-benar untuk kalian bisa belajar, terus juga bisa untuk kalian mengembangkan diri dengan Iya, buku-buku kan betul. ya. Ada Iya. discussion room, ada Dan- sofa-sofa bahkan. Iya, jadi kalau misalnya Udah nyaman kalian banget untuk tuh. melakukan hal yang misal berduaan atau yang lain sebagainya, Outside. Library. jangan dah di Adam Please, Kurniawan, Bang. karena kalian yang pacaran gue yang kena. Iya. Dari mereka tuh juga udah memberikan Karena pesan apa? sih. Karena apalagi kan library itu tempat kita cari ilmu ya sebenarnya Mm-mm. banget, Iya. bukan tempat buat pacaran. Iya, Jadi buat jadinya- teman-teman sekali lagi jangan Outside the pacaran. campus, Iya. outside this library gitu. Betul. Di Dan kantin kita bisa lah. kita nggak ngelarang orang pacaran, cuman kalau Tempatnya untuk itu loh. tempatnya jangan di tempat yang suram ya, Betul. karena aku pernah dibisikin sama mereka kalau misalnya bilang mereka tuh suka menggangguin orang-orang yang pacaran sehingga terjadilah kebablasan. I see. Gitu. Oke. Oke guys, thank you udah dengerin podcast Stationery kita yang perdana ini tentang hal-hal yang seru, hal-hal yang Seru seram. juga tapi Iya, Iya, yang seru tapi seru, horor seram. gitu. Dan nanti kita akan buka form buat kalian yang bener ingin menceritakan kegiatan mistis kalian, dan kita akan lanjut di part 2 untuk cerita-cerita boleh dari banget kalian. nanti kalian kita undang. Dan ke form sini. itu ada di komen di bawah. So, Dan jangan kalian lupa bisa di-share. langsung isi di sana, dan pastinya kami akan menceritakan seperti Nadia. Oh gitu sih. Oke, jadi Tadi form marah, itu kalian nggak benerin. form itu bakalan kami baca kok guys satu-satu, dan Betul. cerita-cerita dari kalian bakal kami bawa ke sini. Dan pastinya kalau memang mau anonymous kita yang bawain, Iya. kamu nggak perlu datang. Cuman kasih isi form dan ceritanya aja. Nah, kalau kalian yang kayak penasaran dengan keberadaan Meka, cari aku, ayo kita cari bareng-bareng. Iya. Bercanda. Oke, stationers, that's all from part 1 with Stationery. Stay of in conversation in library. Thank you for watching, and don't forget to subscribe. Like. Give a comment and share it to everybody. That's all. See you when I see you. Slay.